Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Zahra Sabila Jamjami, kemudian ada Sally Yuliana Putri, Suci Aulia Wijaya, dan Ulfah Nida. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapitas Selekta Biologi 1 dengan dosen pengampu Ibu Mila Listiawati MPD. Setiap makhluk hidup itu tersusun dari sel. Jadi, sel itu apa sih, teman-teman? Nah, sel ialah unit terkecil makhluk hidup. Berarti, di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam naungan aktivitas hidup sel. Selain itu, di dalam beberapa teori dikatakan bahwa sel merupakan kesatuan atau unit struktural, fungsional, dan pertumbuhan makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa sih yang membedakan antara keduanya? Jadi kalau sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya bisa ditemukan pada organisme kelompok Archaebacteria, Eubacteria, ataupun Cyanobacteria. Kemudian untuk sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Nah, contohnya misalnya pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Selain itu juga, sel ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada membran sel, kemudian ada sitoplasma, dan yang terakhir ada organel sel. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama yaitu membran sel. Gambar tersebut merupakan penampangan dari membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang bertindak sebagai pembatas antara isi sel dengan lingkungannya. Membran sel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan, kemudian sebagai reseptor, lalu sebagai pelindung, dan sebagai pengontrol zat-zat yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma. Oh iya teman-teman, membran sel di dalam sel tumbuhan berubah menjadi kaku dan sering dikenal dengan nama dinding sel. Fungsinya sebagai pelindung dan penunjang. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan protoplasma yang mengisi ruangan di antara membran plasma dan nukleus. Sitoplasma ini memiliki dua bentuk, ada yang berupa cairan atau sitosol dan ada yang berupa padatan atau organel-organel. Sitoplasma juga memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan teratomnya beberapa sel. Dan yang ketiga dari bagian sel yaitu organel-organel sel. Untuk melaksanakan berbagai fungsi hidup, sel dilengkapi dengan berbagai organel. Misalnya kita mengenal dengan nama nukleus, kemudian lisosom, lalu badan Golgi, mitokondria, RE halus, RE kasar, dan lain sebagainya. Nah, semua organel tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama. Organel sel yang pertama yaitu nukleus. Nukleus atau lebih dikenal dengan inti sel merupakan organel sel terbesar dengan diameter sekitar 5 mm. Bentuknya bulat hingga oval. Nukleus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada selaput inti atau karioteka, kemudian ada cairan inti atau nukleoplasma, lalu ada anak inti atau
atau nukleolus. Nah, fungsi dari nukleus yaitu untuk mengatur aktivitas sel. Nah, karena di dalam nukleus terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Organel yang kedua yaitu ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dilihat-lihat, RE ini bentuknya seperti saluran-saluran yang berlipat-lipat. Nah, maka dari itu, RE merupakan sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Nah, RE ini dibedakan menjadi dua tipe teman-teman. Ada tipe RE halus dan RE kasar. Apa sih yang membedakan antara keduanya? Jadi, kalau misalnya RE halus biasanya tidak ditempeli oleh ribosom. Maka fungsinya untuk menyintesis lipid, kemudian fosfolipid dan steroid. Lalu, untuk RE kasar biasanya ditempeli oleh ribosom. Maka fungsinya juga sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom. Yang ketiga yaitu ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, badan Golgi bentuknya seperti kantung pipi yang dibatasi oleh membran. Dalam sel tumbuhan, badan Golgi ini disebut dengan diktiosom. Nah, fungsi badan Golgi yaitu pertama untuk membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan, kemudian untuk membentuk kantong pada sel-sel kelenjar dalam proses sekresi, kemudian untuk membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada sel telur dan lisosom. Kemudian yang terakhir ada sebagai tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresi keluarnya sel. Selanjutnya terdapat gambar mitokondria. Nah, mitokondria terdapat pada sel eukariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob. Nah, ini adalah gambar dari lisosom. Lisosom merupakan organel yang berbentuk gelembung dibentuk oleh badan Golgi. Nah, fungsi dari lisosom diantaranya yaitu satu, melakukan pencernaan intraseluler. Kemudian ada autolisis, merupakan penghancuran sel yang disebabkan oleh kerja enzim pencernaan. Kemudian fungsinya lagi yaitu autofagi, yang merupakan penyingkiran struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel. Selain itu, lisosom berperan dalam endositosis dan eksositosis pada mekanisme transport zat dalam membran sel. Dan selanjutnya di sana terdapat gambar dari badan mikro. Badan mikro merupakan organel kecil yang terlindung oleh selapis membran. Badan mikro ini dibedakan menjadi dua, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom merupakan yang mengandung enzim katalase. Dia berfungsi sebagai menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air serta berperan dalam metabolisme lemak menjadi karbohidrat. Sedangkan glioksisom dia hanya terdapat dalam sel tumbuhan. Glioksisom itu mengandung enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida merupakan organel yang mempunyai membran ganda. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan saja. Plastida merupakan hasil perkembangan dari proplastida. Nah, proplastida dapat berubah menjadi 3 tipe, yaitu leukoplast, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplast adalah plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Nah, berdasarkan fungsinya, leukoplast ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukoplast yang membentuk dan menyimpan amilum, kemudian leukoplast yang membentuk dan menyimpan lemak, dan leukoplast yang membentuk dan menyimpan protein. Sedangkan kloroplas adalah
plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil yang berperan untuk menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Pigmen-pigmen fotosintetik ini terletak pada sistem membran dan bertebaran pada seluruh bahan dasar bernama stroma. Selanjutnya ada kromoplas. Kromoplas adalah plastida yang memberikan aneka ragam warna non-fotosintesis. Dan selanjutnya ada gambar dari vakuola. Vakuola merupakan suatu rongga atau kantong berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis membran. Pada sel tumbuhan ukuran vakuolanya lebih besar. Nah, fungsi dari vakuola tersebut yaitu menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin dan sebagai tempat penimbun sisa metabolisme dan tempat penyimpanan zat makanan. Kemudian di sana ada gambar dari ribosom. Ribosom terdapat pada sitoplasma secara bebas dan terikat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol merupakan sepasang benda mikro yang berbentuk tabung yang nampak dekat nukleus. Sepasang sentriol sering dikenal dengan sentrosom. Sentriol hanya ada pada sel hewan. Sentriol berfungsi sebagai kontrol pergerakan atau tonjolan sel, pembentukan sitoskeleton, dan orientasi pembelahan sel. Selanjutnya ada gambar sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang terdapat di antara nukleus dengan membran sel eukariotik. Nah, sitoskeleton ini disusun oleh 3 elemen, yaitu mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen antara. Sitoskeleton ini berfungsi sebagai pergerakan sel dan transport zat. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan memiliki sentrosom, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Pada sel hewan, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan pada sel tumbuhan, timbunan zat berupa pati. Pada sel hewan juga bentuknya tidak tetap, dan sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Pada sel hewan, pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil dan sedikit, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi kita semua dan yang mendengarkan. Mohon maaf apabila kami banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.